Muhammad Hikmat, seorang guru sekaligus konten kreator, lahir dengan kondisi disabilitas sejak lahir, tidak menjadikan Kang Hikmat terbatas dalam beraktivitas. Melalui konten media sosial, Kang Hikmat menyampaikan pesan bahwa disabilitas bukanlah penghalang untuk berkarya. Kang Hikmat aktif sebagai guru di sekolah luar biasa. Sejak tahun 2012, ia mendedikasikan diri di dunia pendidikan bagi disabilitas. Pengalaman mengajar menjadi dasar kuat dalam membangun kepedulian sosial. Di luar dunia pendidikan, Kang Hikmat juga dikenal sebagai konten kreator, atlet angkat berat, dan pemain skateboard. Salah satu aktivitas yang menjadi perhatian publik adalah aksi Kang Hikmat mendaki gunung. Tanpa kaki, Kang Hikmat membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk menaklukkan alam. Dalam setiap kontennya, Kang Hikmat mengusung pesan disabilitas tanpa batas, sebuah upaya menghapus stigma dan menumbuhkan kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas. Bagi Kang Hikmat, disabilitas bukan alasan untuk menyerah, melainkan peluang untuk membuktikan kemampuan. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja hanya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Kita akan mengambil hikmah luar biasa. Kali ini narasumber kokoh, bintang tamu kokoh, namanya Muhammad Hikmat. Beliau disabilitas tunadaksa yang aktif membagikan cerita ya, di sosial media tentang kehidupan beliau sebagai pendaki dan atlet, dan jargonnya keren banget, disabilitas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Kang Hikmat? Alhamdulillah sehat. Kau disuruh panco sama beliau, saya yang tiguling juga. Ini mah bukan lengan kok. Ini paha. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat kok. Alhamdulillah, saya izin nanya-nanya, ngobrol-ngobrol. Ya, Jadi kondisi kalau kaki itu dari lahir atau gimana ceritanya awal? Setelan pabrik dari lahir. Setelan pabrik Ya, alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun 93 ya. Tahun lahir. 93. Dan tidak ada yang buruk, ciptaan Allah semuanya baik. Beliaunya juga lebih ceria daripada orang-orang yang punya sempurna di luar sana tapi galau melulu. Ya, betul. Masya Allah. Dan akhirnya sekarang jadi konten kreator, dan juga itu dia naik gunung tapi pakai Skateboard. skateboard. Awalnya mulai pakai skateboard itu kapan, usia berapa? Awal mula pakai skateboard itu SMP ya. Aktif pakai SMP. skateboard itu. Cuman kalau bener-bener belajar pakai skateboard tuh kelas 4 SD. Jadi awalnya saudara bawa skateboard, pemain skate kebetulan ya, sepupu itu. Oh gitu. Terus namanya saya anak kecil, saya pinisirin, main-main. Akhirnya orang tua lihat, wah kayak ini cocok nih gitu. Soalnya kan melihat, saya kan orang desa ya, di desa itu nggak akses buat kursi roda. Jadi sebelum pakai skateboard saya ngesot atau ngepel satu garis. Ya Jadi saya Allah. ngesot, main layangan. Biasa kok saya tumbuh seperti anak lain pada umumnya. Sekolah pun sekolah umum biasa. Sekolah umum. Saya SD, SMP, SMA umum. Diantar jemput. Diantar jemput dengan niat bukan pengen biar jadi apa. Niatnya biar ada aktivitas aja gitu orang tua itu. Nggak berharap banyak dari saya itu. Berapa bersaudara memang? Saya berarti 3,5 kok. Atau 4 suka lah. gitu sih bercandanya. 4. 3,5. Saya kan setengah kok hitungannya. Ampura ya Allah. Iya. Tenawan aman. Ya Allah. Iya, Kan ya. orang Sunda mah suka bercanda. Iya betul. Iya. Singkatannya gitu ya. Singkatannya gitu. Akhirnya mulai pakai satu skateboard. Pakai skateboard. Sampai kanku lancarnya itu udah lancar tuh ya. Itu semacam kayak Aladin nemu sejadah, jadi langsung lancar kok. Iya ya. Jadi saya pas pakai itu langsung Ngenahan nih, enak nih. Ngenahan nih, langsung seimbang, bahkan di turunan anu terjal kayaknya waktu kecil. Ngeremnya pakai apa? Ngerem bisa pakai sarung tangan sama pakai ini kan. Oh, ke pantesan atas. tadi kudu sarung tangan biar supaya ini, biar atau kan steril. ditunggingin ya. Atau tunggingin gitu. Iya, jadi ngegesek kan Jadi itunya. gesek, jadi aman. Dan Ini udah skateboard keberapa sepanjang hidup? wow, nggak kayak Iya, itu. ya. Satu skateboard biasanya harus ganti setelah berapa lama sekali? Dulu pas awal-awal saya masih pakai skateboard toys. Jadi buat mainan ya. buat mainan sampai sering kejadian patah lah. Tiba-tiba pada itu sangat ya lumayan menjadi Bannya lepas. Bannya lepas tiba-tiba nggak gorolong gitu kan ya. Kesini saya sudah mulai ngulik kok. Jadi skateboard yang Dikasih lihat, skateboard yang standarnya kan bannya kecil ya kok ya. Heeh. Nah ini saya ganti bannya yang besar. Jadi kalau ada lubang-lubang yang kecil kayak misalkan gorong-gorong yang besi-besi itu nggak nyangkut, pakai Yang gede. longboard yang gede.
lebih enak, lebih mantul juga. Jadi kalau kita lompat dari tempat yang lebih tinggi ke bawah itu lebih Iya. dek gitu. Terus sampai akhirnya naik gunung. Naik gunung. Emang hobi atau ada yang ngajakin atau gimana? Naik gunung itu sebetulnya dibilang hobi, bukan hobi, keinginan terpendam. Udah berapa gunung ditaklukkan? Kalau gunung ini baru kurang lebih 4. Nah, kemarin keburu terkendala cuaca sih kok ya. Jadi intinya saya mau nunjukin bahwa sebetulnya kaki itu nggak terlalu penting kok. Waktu kecil, wah ya kasihan nih anak nih nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah gede. Pasti kemana-mana harus dibawa sama orang. Di situ saya termotivasi buat bisa bawa kendaraan. Bisa nyetir? Bisa nyetir mobil. Saya dari Batang ke sini, dari Batang Jawa Tengah ke sini bawa mobil sendiri. Ada ininya lagi ya, apa yang buat Iya, saya punya alat buatan saya sendiri. Jadi bikin sendiri? bikin sendiri, portable tapi matic ya kok. Heeh. Matic. Jadi satu alat bisa buat semua mobil. Jadi sebelum saya di Batang Jawa Tengah, saya jadi supir taksi online dulu di Jakarta 2 tahun kok. Ya Allah. Apa yang kalian justifikasi tentang wah tunadaksa tanpa kaki itu nggak bisa apa-apa. Saya buktiin ternyata tanpa kaki pun bisa naik gunung ya. Ternyata Naik gunung ya, iya, nyetir, ya narik malah. keterbatasan itu hanya dalam pikiran. Gitu. Ih, itu Masya Allah. Dan alhamdulillah pas gunung pertama ya nyampe. Dan Tahun berapa itu? kalau gunung itu baru kok sebenarnya. Oh, hobi Semenjak baru. saya semenjak saya merasa fisik saya kuat. Saya kan sering gym. Ya. Semenjak saya jadi atlet angkat berat, saya angkat beban dulu dan saya udah merasa wah kayaknya fisik saya udah nggak kendala nih untuk naik gunung. Saya juga nggak akan berani kalau fisik belum siap naik gunung, kayaknya bunuh diri gitu kan. Terus takutnya ngerepotin orang sih. Iya, Tapi setelah iya, saya tahu iya, fisik saya mumpuni, Heeh. ya udah saya cobalah. Akhirnya ketagihan juga, ini. Tuh, dan saya juga bisa merasakan apa yang orang non disabilitas rasakan. Jadi di situ saya membuktikan, oh ternyata gini ya rasanya naik gunung itu. Iya, Setelah enggak nyampe puncak itu bener kata orang, setelah nyampe puncak itu capeknya itu hilang. Betul itu Masya Pak. Allah. Masya Dan Allah. yang paling utama sih kita lebih tafakur dulu ya melihat keindahan ciptaan Allah. Iya. Pasti atas Masya Allah luar Dan biasa. menyadari kecilnya kita sebagai hamba, sedangkan ini semua yang besarnya luar biasa. Bumi Allah ini hanya karya kecilnya Allah yang maha besar. Iya, betul. Masya Allah tuh pemirsa hikmahnya ya udah banyak, baru satu segmen nih. Kita akan tanya hikmah selanjutnya kepada beliau. Jangan kemana-mana, tetap di selalu ada hikmah. Kalau ada. Ya Allah, kenapa saya terlahir seperti ini? Apa salah saya? Apa salah orang tua saya? Kenapa kalau salah orang tua saya, kenapa nggak kakak saya yang lain? Kenapa harus Iya, saya saya menimpa doang. seperti ini? Gitu.